Nahmadullaha Rabbar Rahim wa nusalli wa nusallim ala Rasulihil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, yusiku ayakuna khairumalil muslim gonamun yatba'u biha sa'apal jibal wa mawaqi'il kitri yapiru min dinihi minal fitan. Bahwa akan datang suatu masa, suatu zaman di mana sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah kambing yang digembalakan di tempat-tempat yang tinggi serta di tempat-tempat yang rendah. Lari dari fitnah itu adalah bagian dari keimanan. Secara mafhum bahwa kata adin itu sinonim dengan iman. Keimanan seseorang suatu saat, suatu ketika tidak mustahil terenggut. Bahkan keimanan seseorang suatu ketika akan hilang dari dirinya. Rasulullah membuat ungkapan di dalam hadis tersebut yang mana ungkapannya sesuai dengan kondisi bangsa Arab pada waktu itu. Bahwa orang Arab itu orang yang ahli dalam mengembala kambing dan ahli dalam mengolah kambing. Sehingga mereka tahu bagaimana meningkatkan kualitas kambing sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nabi menyebutkan bahwa dengan ungkapan itu tidak mustahil di daerah padang pasir banyak binatang-binatang buas, bahkan ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap para gembala. Oleh karena itu Rasul menyebutkan supaya gembalanya aman dari gangguan binatang buas dan gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Rasul mengatakan yatba'u biha sa'apal jibal, simpan atau gembalakan kambing itu di tempat-tempat yang tinggi yang tidak terjangkau oleh binatang buas dan tidak terjangkau oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk gigi kambingnya Rasulullah membuat ungkapan, yaitu pimawaqi'il kitri, simpan gembala-gembala itu di tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang banyak curah hujan, sehingga makanan dan nutrisi domba atau kambing itu bisa terjamin. Ini ungkapan yang dibuat oleh Rasulullah, dan orang Arab sudah tahu bagaimana mengembalakan kambing supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan dipanen dengan panen yang luar biasa. Rasulullah membuat ungkapan ini juga menyamakan antara keimanan. Keimanan yang ada di seorang muslim
tidak mustahil hilang, juga tidak mustahil direnggut orang. Apalagi di masa globalisasi ini, tidak sedikit orang yang beriman menggadaikan keimanannya. Tidak sedikit orang yang beriman menghilangkan keimanannya untuk mencapai suatu popularitas atau suatu kemasyhuran. Oleh karena itu, dengan ungkapan tadi bahwa simpan domba-domba di tempat-tempat yang tinggi ngandung makna, simpanlah, tetapkanlah keimanan kalian di tempat-tempat yang tinggi. Maksudnya bahwa keimanan itu harus berada dalam diri kita itu pada tempat yang tinggi. Keimanan itu harus menjadi imam bagi diri kita, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Juga Rasul menyatakan bahwa keimanan akan terus dalam keadaan stabil apabila keimanan kita itu diberi nutrisi, sebagaimana domba disimpan di tempat-tempat yang rendah, yaitu supaya domba itu mendapatkan gizi yang seimbang. Demikian pula keimanan kita, supaya keimanan kita itu tetap berada dalam tingkatan yang luhur, maka perlu nutrisi. Dan nutrisi keimanan itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Sehingga dengan ilmu akan mendatangkan keyakinan. Jadi dengan ilmu akan mendatangkan keyakinan. Tapi akan terjadi hukum kebalikan, yaitu seorang yang beriman, kemudian dia berilmu, tapi dengan ilmunya tidak mendatangkan keyakinan. Tapi dengan ilmunya dia malah kufur terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwa keimanan kita harus berada di atas segalanya agar menyelamatkan aktivitas amal-amal kita. Maka di sini dijelaskan al-firaru minaddin yapirru bidinihi minal fitan, bahwa kata al-fitan merupakan bentuk jama dari al-fitnah yang bermakna al-aslu fil fitan atau aslul fitnah idkhalul dahab annar. Asal dari fitnah itu adalah memasukkan emas ke dalam api, litadharu jau'adatahu waridaatihi min ridaatihi, supaya nampak mana emas yang asli atau emas tidak bercampur dengan kotoran. Ketika emas dibakar, ketika emas dimasak, maka kotoran-kotoran yang menempel di emas itu akan nampak ke permukaan dan emas menjadi murni. Berbeda apabila tembaga yang disipuh dengan emas ketika dibakar, ketika dipasak, maka akan nampak tembaganya dan hilang emasnya. Maka dalam hal ini lari dari berbagai fitan atau dari berbagai ujian itu bentuk dari keimanan. Sehingga Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam Kitabul Iman bab adin al-firaru minal fitan. Bab lari dari ujian-ujian adalah bagian dari iman. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa, yang mana doa ini mengandung ujian yang sangat besar nanti terhadap kaum muslimin.
yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal, yaitu bahwa kita akan menghadapi fitnah yang lebih besar, ujian yang lebih besar, yaitu ujian dari turunnya Dajjal. Mudah-mudahan apa yang telah Rasulullah sabdakan tadi kita dapat memetik faidahnya, supaya kita terus memompa, memacu, serta meningkatkan keimanan kita, sehingga dengan keimanan yang kuat, apapun ujian yang menimpa diri kita, kita bisa melaluinya dengan kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.